Sejarah umroh dari zaman Nabi. Bagaimana orang Arab jahiliyah lakukan tawaf? Mereka, orang-orang jahiliyah, mulai memiliki cara mereka sendiri dalam melakukan tawaf, yang berbeda jauh dengan yang ditetapkan Nabi Ibrahim dan Ismail. Kaum jahiliyah kala itu sudah menjadikan Ka'bah sebagai pusat ritual, namun ibadah mereka dipenuhi berbagai bid'ah dan kemusyrikan. Mereka menaruh berhala di dalam dan sekitar Ka'bah, lalu berdoa kepada berhala itu ketika bertawaf. Ritual tawaf bercampur dengan hiburan, ada yang bersiul, bertepuk tangan, bahkan menari mengikuti irama. Tujuannya bukan lagi menghadap Allah, tetapi mencari keberuntungan atau sekedar menunjukkan status sosial. Dan saat berdoa, mereka berdoa kepada berhala-berhala tersebut, bukan kepada Allah, dan sering mengucapkan doa-doa yang syirik atau meminta keberuntungan semata. Selain itu, orang-orang jahiliyah kadang memutari Ka'bah dalam arah yang berbeda atau menghitung putaran secara tradisional tanpa makna spiritual. Beberapa kelompok melakukan tawaf pada waktu-waktu tertentu yang dianggap beruntung, bukan karena masalah waktu ibadah. Semua ini menunjukkan bahwa meski Ka'bah sudah ada esensi spiritual seperti menghadap Allah dengan hati yang bersih, mengakui dosa, dan memohon ampun, belum diterapkan. Salah satu bentuk penyimpangan terbesar adalah tawaf dalam keadaan telanjang. Laki-laki melakukannya di siang hari, sedangkan perempuan biasanya memilih malam agar sedikit lebih tertutupi. Alasannya, mereka meyakini pakaian yang dipakai sehari-hari dianggap ternodai dosa, sehingga tidak pantas dipakai di hadapan Ka'bah. Mujahid rahimahullah meriwayatkan, dahulu orang Arab jahiliyah tawaf di Baitullah sambil telanjang. Mereka berkata, kami tawaf sebagaimana keadaan saat dilahirkan ibu kami. Selain itu, Quraisy sebagai tuan rumah Ka'bah juga membuat aturan sepihak. Tawaf hanya boleh dengan pakaian dari Makkah. Jika pendatang tak mampu membeli, mereka terpaksa tawaf telanjang. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan ini praktek yang mereka ada-adakan dengan keyakinan keliru seolah-olah berasal dari Allah. Padahal hanya tradisi jahiliyah belaka. Kondisi ini menunjukkan bahwa meski Ka'bah berdiri megah, esensi ibadah belum ada. Tawaf yang seharusnya menjadi simbol ketundukan justru dicampur dengan syirik, sombongan, dan aturan buatan manusia. Kondisi ini memperlihatkan betapa pentingnya peran Rasulullah untuk membimbing umat kembali ke ibadah yang benar. Ka'bah yang semula dipenuhi praktik jahiliyah harus dibersihkan dari pengaruh tersebut agar tawaf dan umroh bisa menjadi ibadah yang suci dan bermakna. Inilah latar belakang mengapa Rasulullah SAW sempat dihalangi ketika ingin melakukan umroh. Masyarakat Mekah masih terikat pada adat lama dan belum siap menerima ajaran Islam. Namun, peristiwa ini bukanlah akhir perjalanan ibadah umroh, melainkan awal dari transformasi spiritual umat Islam.